Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua dalam ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semua ke bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pertengahan bulan Rajab. Kita akan membahas amalan-amalan apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Rajab. Dan pertanyaan yang sering muncul, apakah ada amalan khusus yang kemudian disunnahkan untuk kita lakukan di bulan Rajab ini? Namun sebelum itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita mengetahui rahasia dari mulianya bulan Rajab ini. Ada dua hal yang paling penting ketika kita membahas bulan suci Rajab. Yang pertama, dan ini yang akan kita jadikan muqaddimah kita untuk majelis kita subuh hari ini. Yang pertama adalah bulan suci Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini adalah inti dari pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah dikukuhkan sejak penciptaan langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan hurum, bulan haram. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menegaskan, ayat ini juga mempertegas kepada kita semua bahwa bulan-bulan yang dimaksud atau tahun yang dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tahun Hijriyah. Yang walaupun mulai dipakai penanggalannya itu sejak zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian yang dimaksud di dalam ayat ini bukan kalender Masehi, Pak. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini yang dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran, 12 bulan yang dimaksud adalah bulan-bulan dari tahun Hijriyah. Dengan dalil apa? Minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan haram. Di kalender Masehi tidak ada bulan haram, Pak. Yang ada bulan haram itu di kalender Hijriyah. Ini juga penting, Pak, untuk kita kemudian berpikir kembali. Perselisihan di antara umat Islam yang sering sekali diangkat, yang sering sekali terjadi di awal bulan, di awal puasa, di awal lebaran, di awal-awal bulan Hijriyah, itu boleh jadi terjadi karena kelalaian kita meninggalkan takwim al-Islami ini, kalender Hijriyah ini. Kita kemudian berbeda pendapat. Sejak sekarang sudah mulai. Kapan kita mulai berpuasa? Berbeda pendapat sudah kita, Pak.
Ini boleh jadi sebab utamanya karena kita meninggalkan kalender Islam itu sendiri. Tapi coba ketika kita misalnya minimal mengetahui, belum menggunakan Pak. Kita faham apa itu bulan Rajab. Kita faham apa itu bulan Ramadan. Kapan dia masuk. Kapan dia selesai. Minimal ketika kita ditanya kapan mulai berpuasa. Kita akan mengatakan mulai berpuasa. Mulai berpuasa 1 Ramadan. Tidak akan berbeda pendapat Pak. Kita akan berbeda pendapat kapan 1 Ramadan itu. Tapi kita tidak berbeda pendapat, kita memulai puasa itu pada tanggal 1 Ramadan. Kapan kita lebaran Idul Fitri? 1 Syawal. Kita tidak akan berbeda pendapat Pak. Kapan kita lebaran Idul Adha? 10 Zulhijjah. Kapan kita puasa Arafah? 9 di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kapan kita berpuasa bulan Muharram? 10 Muharram, 9 Muharram, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu sebab Pak. Kenapa kemudian kita berbeda pendapat, berselisih berhari-hari, dan kita lupa urgensi daripada hari-hari tersebut, hari-hari yang mulia ini. Disebabkan karena kebanyakan dari kita kemudian lebih mementingkan perselisihan tersebut dibanding memperbanyak ibadah-ibadah di hari yang mulia ini. Masya Allah. Salah satu sebabnya tadi karena mungkin kita meninggalkan kalender Islam ini, takwim Islami yang kemudian dikukuhkan dan digunakan sejak pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian sekarang tahun 1446 Hijriah. Kalau kita faham kalender Hijriah ini Pak, 1446 Hijriah. Apa artinya? Artinya adalah sudah 1446 Hijriah sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota suci Makkah ke kota suci Madinah. Kita paham Pak, berapa tahun sudah Nabi hijrah? 1446 Hijriah. 1446 tahun yang lalu. Ini adalah awal mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota suci Makkah ke kota suci Madinah. Nah, kita kembali ke bulan Rajab tadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antara 12 bulan ini minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathatu syuhurin mutataliyat, di antaranya ada 3 bulan yang berurutan. Itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Apa hikmah di balik diharamkannya 3 bulan berturut-turut ini? Adalah agar masyarakat saat itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk ibadah haji dan umrah. Ibadah haji itu Pak di bulan Dzulhijjah. Kita tahu di zaman para Nabi dan para sahabat itu banyak sekali peperangan. Nah kemudian dilarang perang, dilarang melakukan pembunuhan, pertikaian, dilarang melakukan keburukan-keburukan di 4 bulan ini. Di antaranya 3 bulan menjelang atau 3 bulan 1 bulan sebelum ibadah haji dan 1 bulan setelah bulan haji. 1 bulan sebelum bulan haji itu adalah Dzulqa'dah. Dan kalau orang-orang terdahulu Pak dari negeri-negeri Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah dan haulaha dan yang dekat dari Timur Tengah itu, mereka melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji dan umrah itu Pak 1 bulan sebelum memulai ibadah haji tersebut. Karena belum ada mobil saat itu di zaman Nabi dan para sahabat. Di antaranya tadi, di antara hikmah kemudian diharamkan al-qital, peperangan di 3 bulan yang berturut-turut ini, adalah agar masyarakat saat itu mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang menuju Baitullah, menunaikan ibadah haji.
Ini adalah perjalanan panjang, Pak. Kemudian diharamkan di dalamnya peperangan dan diharamkan di dalamnya keburukan-keburukan. Minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nah, ini penting sekali kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam 4 bulan ini. 3 bulan tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian 1 bulan yang sendirian itu adalah bulan Rajab. Itu adalah bulan Rajab, dan ini 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala kukuhkan sebagai bulan haram di dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud kita dilarang berbuat kezaliman di dalam bulan ini? Bukankah kezaliman itu dilarang di bulan-bulan atau di seluruh hari-hari, di seluruh bulan-bulan selama 12 bulan? Jawabannya betul, Pak. 12 bulan penuh di sana ada larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita semua untuk tidak melakukannya. Misalnya berbohong, ini dilarang, Pak. Di dalam Islam kita di dalam berbohong, dan ini adalah dosa besar. Karena berbohong itu adalah pintu kemudian untuk memasuki keburukan-keburukan yang lain. Namun apakah berbohong tersebut boleh di bulan-bulan selain bulan haram? Ini tidak boleh, Pak. Ini diharamkan sepanjang tahun. Dan kemudian ketika kita melakukannya di bulan yang haram ini, di bulan yang 4 ini, berlipat ganda larangannya dan berlipat ganda juga dosa yang kita dapatkan. Ini maksud daripada bulan haram tadi. Ketika kita melakukan keburukan di luar 4 bulan yang haram ini, itu dinilai atau dicatatkan sebagai satu keburukan. Namun ketika keburukan tersebut kita lakukan di 4 bulan haram ini, salah satunya di bulan Rajab, maka kemudian keburukan tersebut akan dilipat gandakan dosanya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullahu tabaraka wa taala dalam kitab tafsirnya mengatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum ay fi hadhihi al-ashhurul muharramah li'annaha akad. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri, utamanya di 4 bulan ini. Wa ablagu fil itsmi min ghairiha, karena di 4 bulan ini ketika kita melakukan keburukan maka dosanya itu lebih banyak dan lebih dilipat gandakan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsir Al-Qurtubi juga mengatakan, la tazlimu fihinna anfusakum birtikabiz dzunub. Jangan melakukan dosa-dosa di 4 bulan ini. Karena kenapa kata beliau, kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka di sana ada dosa besar. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan keharamannya di 4 bulan ini, maka kemudian dosa besar tersebut menjadi berlipat ganda. Menjadi berlipat ganda, maka kemudian ini sama halnya ketika kita melakukan keburukan di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keburukan di tempat tersebut. Misalnya di kota suci Haramain Makkah dan Madinah. Berbeda pahala, berbeda ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita ketika kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi misalnya, ketimbang di Masjid Miftahul Khair. Berbeda, Pak. 100.000 kali, bayangkan bedanya pahalanya, Pak. Namun dosanya juga ketika kita melakukan keburukan di tempat tersebut juga berbeda, Pak. Karena ini adalah Haramain, tempat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan keburukan-keburukan di dalamnya. Maka kemudian tidak heran, Pak, kalau kita lihat kok burung-burung di sana aman, tidak ada yang tembak, tidak ada yang bunuh, tidak ada yang ganggu.
di dekat Masjid Nabawi, di dekat Masjidil Haram, tidak ada yang ganggu burung, Pak. Kenapa? Membunuh saja burung di tempat tersebut, dosanya itu berkali-kali lipat dibanding di tempat lain, Pak. Dan iqabnya atau hadnya atau hukumannya juga dilebihkan, digandakan, Pak. Seperti ini juga 4 bulan di bulan yang haram. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita sampai kepada pembahasan kita subuh hari ini. Apakah ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Rajab? Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang kita akan angkat untuk menjadi inti pembahasan kita tentang amalan-amalan di bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa ada salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat dari Bahilah, dari tempat yang sebuah tempat di kota suci Madinah kalau tidak khilaf, namakan Bahilah. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang kurang dikenal di kalangan sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Rasulullah SAW di tahun-tahun sebelumnya. Namun beberapa tahun setelahnya datang lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Rasulullah SAW. Namun di tahun setelahnya, ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, sudah berbeda penampilannya, Pak. Ini dalam hadis, dan ini adalah inti pembahasan kita. Waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Seorang pemuda ini atau seorang sahabat ini berbeda sudah penampilannya sejak pertemuan pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, karena dia lihat kayaknya Rasulullah lupa dengan saya ini. Maka kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Wahai Rasulullah, apakah kamu masih mengingatku? Apakah engkau ya Rasulullah masih mengingatku? Rasulullah tentu saja lupa, karena sejak awal dia tidak langsung menyapa. Kemudian beliau bertanya, "Wa man ant?" Siapa kamu ya? Nah, seperti kita yang kalau bertemu seseorang sudah lama tidak bertemu, siapa lagi namanya? Seperti ini juga yang dilakukan Rasulullah. "Wa man ant?" Siapa ya? Mungkin lupa. Qala ana al-bahil alladhi ji'tuka 'amal awal ya Rasulullah. Aku adalah orang dari Bahilah, dari tempat yang dinamakan Bahilah. Ji'tuka 'amal awal. Aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kemudian Nabi SAW mengingat orang ini dan kemudian bertanya kepadanya, "Fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah?" Apa kemudian yang membuatmu berubah? Kok kamu kayak kurus sekali sekarang? Dulu kamu gemuk, sekarang kamu kurus sekali. Kemudian orang tersebut berkata, "Qultu ma akaltu ta'aman mundzu faraqtuka illa bilailin." Tentunya ketika orang ini bertemu dengan Rasulullah SAW, dia kemudian takjub dengan ibadah Nabi SAW. Dan apa, Pak? Sejak pertemuan dengan Rasulullah SAW berubah hidupnya. Apa yang dia rubah? Setiap hari berpuasa. Tiap hari, Pak. Hanya makan di malam hari. Maka kemudian Rasulullah heran, ini dulu orang gemuk, kok tiba-tiba datang kembali sudah kurus sekali. Kemudian dia menjawab, "Ma akaltu ta'aman mundzu faraqtuka illa bilailin." Aku tidak pernah makan kecuali di malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW,
walaupun menyukai kebaikan-kebaikan, Rasulullah SAW sangat mementingkan yang namanya tawazun, Pak. Keseimbangan. Harus seimbang ibadah dengan muamalah. Harus seimbang makan dan minum dengan puasa, Pak. Maka kemudian Rasulullah menegur orang ini yang berpuasa setiap hari. Faqala Rasulullah SAW, lima azabta nafsak. Kenapa engkau mengazab dirimu sendiri? Ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa, yaitu bulan suci Ramadan. Ada hari-hari yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kita untuk memperbanyak puasa. Salah satunya di bulan Sya'ban, salah satunya di Al-Ashhurul Hurum, di 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Lima azabta nafsak. Kenapa engkau mengazab dirimu sendiri, kata Rasulullah SAW. Kenapa engkau puasa setiap hari? Siapa yang mengajari engkau melakukan hal ini? Tentu orang ini juga terinspirasi ketika melihat ibadahnya Nabi SAW. Bahkan dikatakan para sahabat ketika melihat puasanya Nabi, Pak, mereka juga ingin melakukan apa yang dilakukan Nabi. Karena apa? Ada puasa yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan untuk para sahabat dan umat Nabi SAW. Yaitu apa? Shaum wisal. Shaum wisal itu, Pak, puasa 1 hari penuh. Kapan 1 hari penuh itu? Puasa sahur misalnya di subuh hari, bukanya di subuh lagi, Pak. Siapa di antara kita yang mampu seperti ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu, Pak. Tapi ini dilarang dilakukan oleh para sahabat. Ini adalah amalan khusus yang hanya boleh, yang hanya dianjurkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat melakukan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat dan kemudian mengatakan, Innama ana at'amani Rabbi wasaqani, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tidak boleh melakukan hal ini. Ini adalah amalan khusus yang hanya aku yang dianjurkan untuk melakukannya. Dan juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at'amani Rabbi wasaqani. Aku walaupun tidak makan, Allah Subhanahu Wa Taala langsung memberikan makan kepadaku. Maka kemudian puasa wisol ini, Pak, tidak dianjurkan untuk kita lakukan. Tidak dianjurkan untuk kita lakukan. Sama juga dengan puasa setiap hari ini, Pak. Tidak disunnahkan untuk puasa setiap hari. Lima azabta nafsak. Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, kenapa kamu mengazab dirimu sendiri? Tsumma qala, kemudian dia menganjurkan, Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada laki-laki ini. Sum syahras sabri yauman min kulli syahr. Puasa 1 hari setiap bulan saja. Apa kata Nabi? Agar orang ini kembali gemuk, kembali bugar, tidak kurus sekali. Nabi SAW mengatakan puasa 1 hari saja 1 bulan. 1 hari 1 bulan. Kemudian orang ini mengatakan, qala zidni fa inni bi quwwah. Ya Rasulullah, tambah lagi. Saya mampu lebih dari 1 hari. Sum yaumaini, kata Rasulullah SAW, puasa 2 hari, kata Rasulullah. 2 hari 1 bulan, Pak. Faqala, pemuda tadi berkata, zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Sum thalathata ayyam, kata Rasulullah SAW, puasa 3 hari kalau begitu. 3 hari dalam 1 bulan, Pak, agar tidak kurus sekali. Jangan sampai dikatakan Islam ini agama yang membuat orang seperti ini. Padahal agama Islam ini adalah agama yang paling tawazun, Pak. Yang paling mementingkan keseimbangan itu sendiri. Ada sholat, ada istirahat, ada membaca Quran, ada berhenti dari membaca Quran. Ada tempat-tempat yang dimana kita dianjurkan membaca Al-Quran. Ada tempat-tempat yang kita dilarang membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian orang ini mengatakan,
Zidni, tidak puas dengan 3 hari dari perintah Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, sum minal hurumi watruk. Kalau begitu, puasalah, perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Dan ini adalah dalil inti daripada anjuran untuk berpuasa, memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Sum minal hurumi watruk. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram, watruk, tapi jangan berpuasa sebulan penuh. Watruk, dan tinggalkanlah di sebagian hari. Sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Sampai 3 kali Nabi SAW mengulangi. Kalau kamu mau memperbanyak puasa, kata Rasulullah SAW, maka perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Jangan memperbanyak puasa lebih banyak di bulan haram dan bulan Sya'ban. Karena ini adalah anjuran dari Nabi SAW. Kalau di bulan Sya'ban itu Pak, itu adalah info, itu adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa penuh, sebulan penuh, kecuali di bulan suci Ramadan. Isyarat kepada kita tidak boleh puasa itu Pak 30 hari penuh selain di bulan suci Ramadan. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa melebihi bulan Sya'ban. Ini adalah hadis yang penting bahwa Nabi SAW paling banyak puasanya itu di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan apa? Al-Ashhuril Hurum. Bulan-bulan haram ini. Maka kemudian 3 kali Nabi SAW menekankan ke orang ini, Pak. Takut sekali kalau orang ini terus-terusan seperti ini. Karena ini adalah mengazab diri sendiri, dan tidak heran kalau orang yang berpuasa sebulan penuh atau setahun penuh seperti ini, yang dinamakan shaumud dahar, pasti tubuhnya akan terpengaruh Pak. Kurang vitamin, kurang asupan, kurang gizi. Berpuasa 1 tahun penuh, berpuasa shaumud dahar, tidak sehat Pak. Puasa itu menyehatkan ketika puasa kita mengikuti anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala bi asabihi thalatha fadammaha thumma arsalaha. Kemudian mengatakan, kalau kamu mau memperbanyak puasa, maka perbanyaklah puasa di 4 bulan ini. Dan lebih baik lagi kalau kita berpuasa di ayyamul bid, 3 hari setiap bulan. Dan kemudian setelahnya datang lagi anjuran yang lain selain ke orang ini, orang yang tadi dianjurkan untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ada lagi di hadis yang lain, orang-orang yang sudah tidak sangat mencintai ibadah puasa ini, kemudian Rasulullah SAW Sauma Daud atau kama qala sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada orang tersebut, kalau memang suka sekali berpuasa, maka 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Ini sudah patokan terakhir Pak. Anjuran puasa yang paling baik adalah Saumu Daud. Tidak ada lagi di atasnya. Kalau mau memang berpuasa banyak berpuasa, maka lakukanlah puasa Daud. Puasa yang 1 hari berbuka, 1 hari setelahnya kembali berpuasa. Tidak boleh berpuasa shaumud dahar. Tidak boleh berpuasa shaumud dahar. Tentu itu berbeda dengan kajian ketika misalnya kita membayar kafarat. Ada kafarat itu Pak, yang diwajibkan kita untuk berpuasa 60 hari penuh. Siapa yang mampu dari kita Pak? 60 hari penuh. Kalau bulan suci Ramadan itu 30 hari. Kalau kafarat itu kita diwajibkan berpuasa 60 hari penuh. Dan tidak boleh berhenti. Ketika berhenti 1 hari, mulai lagi hitungannya dari awal. Itu kalau untuk membayar salah satu kafarat. Nah ini satu-satunya dalil Pak. Ini adalah satu-satunya dalil yang kemudian dikukuhkan, yang dianggap sahih oleh para ulama
untuk dianjurkan, dikhususkan puasa di bulan-bulan haram. Namun kemudian amalan-amalan khusus baik di bulan Rajab maupun bulan Sya'ban maupun bulan-bulan yang lainnya yang dikhususkan untuk kita lakukan, yang amalan-amalan yang dikhususkan untuk dianjurkan untuk kita lakukan, itu membutuhkan dalil, Pak. Dan sampai saat ini para ulama mengatakan tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang jelas, untuk kita memperbanyak, untuk kita mengkhususkan amalan-amalan di bulan Rajab ini, baik itu berpuasa maupun itu sholat. Tidak ada dalil, Pak. Tidak ada dalil yang sharih, yang dianggap sahih oleh para ulama untuk kemudian kita mengkhususkan puasa di bulan Rajab ini, untuk kita mengkhususkan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Rajab ini maupun bulan Sya'ban. Itu tidak ada dalilnya. Dan para ulama mengatakan adapun yang ada di kalangan para masyarakat itu dalilnya tidak kuat. Maka kemudian para ulama menganjurkan kalau memang mau melakukan kebaikan-kebaikan itu sangat dianjurkan di Ashhurul Hurum, sangat dianjurkan di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ini, tapi tidak ada pengkhususan di dalamnya. Silahkan berpuasa, silahkan memperbanyak puasa, silahkan memperbanyak qiyam, silahkan memperbanyak tilawah, tapi tidak ada amalan-amalan khusus yang dianjurkan di bulan-bulan tersebut. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang pertama tadi, bulan Rajab adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Artinya apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan keburukan-keburukan di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan pahala ketika kita melakukannya di bulan yang mulia ini. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan itu kapan, Pak? Itu 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mereka bermuamalah selama 6 bulan, selesai sejak bulan Syawal, memperbanyak tijarah, memperbanyak safar, perjalanan. Namun 6 bulan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan mereka mengurangi porsinya, menambah ibadah, mengurangi porsi tidur, menambah ibadah, mengurangi makan, menambah puasa. Itu kapan, Pak? 6 bulan menjelang bulan suci Ramadan. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan kemudian persiapan khusus yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah ketika memasuki bulan Rajab. Persiapan khusus, Pak. Dan ini sangat baik untuk kita lakukan, Pak. Agar fenomena yang tiap tahun kita rasakan atau kita adalah pelaku daripada fenomena ini tidak terulang, Pak. Ada fenomena baik yang terjadi di bulan suci Ramadan, tapi ada juga kebiasaan buruk, Pak, yang kita lakukan terus-menerus di bulan suci Ramadan. Yang baiknya adalah ketika awal bulan suci Ramadan masjid itu penuh, Pak. Sampai pelataran masjid dipenuhi oleh orang-orang tua, ibu-ibu dan anak-anak, para pemuda dan pemudi seluruhnya. Di awal Ramadan kita semua memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Ini adalah pemandangan yang tidak diragukan lagi, adalah pemandangan yang indah, Pak. Kita semua senang. Masjid yang kalau selain hari-hari, selain di bulan suci Ramadan itu hanya 1 lantai, di awal-awal bulan Ramadan bisa sampai 2 lantai, baik bisa sampai pelataran masjid, Pak. Namun fenomena kebiasaan buruk yang terjadi apa, Pak? Semakin hari berlalunya bulan suci Ramadan, shaf itu semakin maju, Pak. Jamaahnya menghilang. Hilang di sini, pergi ke pasar malam, Pak.
dicari jamaah masjid. Semakin bertambah hari-hari Ramadan ini, semakin berkurang sofnya, maju lagi. Menjelang Lebaran kembali ke setelan pabrik, Pak. Setelan pabrik itu apa? Satu orang tua masuk ke dalam masjid, dia yang buka masjid, dia yang bersihkan masjidnya, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia juga makmum, dia juga yang menutup kembali masjid. Ini fenomena, Pak, setelah Ramadan, Pak. Kembali lagi ke setelan pabrik, Ramadan berikutnya seperti ini. Sampai kapan, Pak? Maka kemudian Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menyambut bulan suci Ramadan. Tidak langsung beribadah full totalitas di bulan suci Ramadan. Kenapa? Kita akan lelah, Pak. Kita tidak mungkin menyerap, kita tidak mungkin menampung seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di bulan suci Ramadan ini kalau kita tidak mempersiapkan diri sejak bulan suci Rajab. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka mempersiapkan persiapan khusus sejak bulan suci Rajab sehingga tidak ada lagi kemudian mengatakan sholat tarawih di awal-awal bulan suci Ramadan saja. Tidak, Pak. Semakin berlalu bulan suci Ramadan, ganjarannya itu semakin besar. Pahalanya semakin besar. Janji Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Bayangkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di sana ada malam Lailatul Qadar. Ketika kita sejak pertengahan Ramadan sudah lemah, sudah loyo, sudah mulai batuk-batuk. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan kita tidak mungkin kemudian maksimal, Pak. Maka Nabi SAW mengajarkan perbanyak ibadah-ibadah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bulan suci Rajab ini para ulama kemudian banyak ibarat-ibarat, banyak nasihat-nasihat tentang bulan suci Rajab ini yang kemudian kita dianjurkan untuk kita muliakan, dianjurkan untuk kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan demi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tidak ada ibadah khusus, Pak. Tidak ada ibadah khusus yang dianjurkan, tapi semua kebaikan, semua ibadah, baik itu ibadah wajib yang wajib kita lakukan di bulan suci Ramadan maupun ibadah-ibadah nawafil, itu juga dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Karena ini adalah 2 bulan yang mulia yang dengannya kita memasuki bulan suci Ramadan. Seorang ulama mengatakan Rajab litarkil jafa. Bulan suci Rajab adalah bulan meninggalkan keburukan. Wa Sya'ban lil amali wal wafa. Bulan Sya'ban adalah bulannya kita beramal dan berbuat kebaikan. Wa Ramadan lis-sidqi was-safa. Dan Ramadan adalah bulan kejujuran. Kenapa? Karena sudah terbiasa kita memperbaiki diri di bulan Rajab, memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Bulan suci Ramadan adalah bulannya jujur, Pak. Tidak perlu lagi kita bohong-bohong kepada tetangga kita puasa atau tidak. Itu tetangga puasa tapi kedengaran suara piring di rumahnya. Ributlah tetangga-tetangga yang lain. Itu puasa tapi kalau sudah siang hari kok kayaknya mereka sekeluarga pergi ke warung makan. Ribut, Pak. Tidak seperti itu. Kata para ulama, bulan Ramadan adalah bulannya kejujuran antara kita dan Allah saja, bukan antara kita dan tetangga, Pak. Tidak perlu kita pusingkan tetangga kita ini puasa atau tidak ini. Pusingkan saja diri kita karena ini adalah bulan kejujuran. Ulama yang lain mengatakan Rajab syahrul taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, wa Ramadan syahrul qurbah. Rajab adalah bulannya taubat. Sya'ban adalah bulannya rasa cinta terhadap kebaikan-kebaikan. Wa Ramadan syahrul qurbah. Ramadan adalah bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ulama yang lain mengatakan Rajab syahrul hurmah. Rajab adalah bulan haram. Sya'ban syahrul khidmah. Sya'ban adalah bulannya khidmah, bulannya kita memperbanyak kebaikan. Wa Ramadan syahrun ni'mah. Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan kenikmatan. Rajab syahrul ibadah, kata ulama yang lain, Rajab syahrul ibadah, Rajab adalah bulannya ibadah. Sya'ban syahrul zahadah, Sya'ban adalah bulan zuhud. Maka kemudian Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ramadan syahrul ziyadah. Kata para ulama, Ramadan adalah bulannya ziyadah, dilipat gandakannya pahala. Rajab syahrun yudha'ifullahu fihi hasanat. Kata para ulama, Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Karena bulan Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan yang haram. Sya'ban syahrun takfuru fihi sayyi'at. Kata para ulama, sedangkan Sya'ban adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan di dalamnya. Wa Ramadan syahrun tantadhiru fihi karamat. Kata para ulama, sedangkan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya karamah. Rajab syahrus sabiqin. Rajab adalah syahrus sabiqin, bulannya orang-orang yang terdahulu itu melakukan kebaikan-kebaikan. Wa Sya'ban syahrul muqtasidin. Sya'ban adalah bulan yang dimana umat melakukan kebaikan-kebaikan, seluruhnya kita memulai kebaikan itu di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahrul asin. Kata para ulama, sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya pemaksiat berhenti dari keburukan-keburukan. Wa qala Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, Rajab litarkil afat. Bulan suci Ramadan adalah bulan meninggalkan keburukan. Bulan suci Rajab adalah bulan di mana kita semua mulai meninggalkan keburukan-keburukan. Wa Sya'ban listi'malit ta'at. Sya'ban kita mulai memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa Ramadan lintidharil karamat. Adapun bulan suci Ramadan, kita menunggu karamah-karamah, kita menunggu kebaikan-kebaikan, kita menunggu kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita semua. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif pernah berkata, Syahrul Rajab miftahu ashhuril khair wal barakah. Kunci daripada bulan suci Ramadan itu ada di bulan suci Rajab. Kunci daripada kenikmatan, kunci daripada ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah bulan Rajab. Bagaimana kita di bulan suci Ramadan? Lihat bagaimana kita maksimalkan kebaikan-kebaikan sejak bulan suci Ramadan, sejak bulan Rajab. Kemudian hadir dengan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, semua amalan itu dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Rajab ini, baik itu yang sunnah maupun yang wajib. Maka puasa-puasa yang wajib dilakukan di bulan suci Ramadan, dan puasa sunnah yang wajib, yang sunnah kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya, itu juga dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Rajab ini. Dan puasa adalah salah satu amalan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus ganjarkan pahala untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kalau amalan-amalan itu untuk hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, yang itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah maslahat untuk
kebaikan hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala menekankan kalau ibadah puasa itu hanya untukku, wa ana ajzi bihi. Aku yang akan langsung memberikan ganjarannya. Kalau amalan-amalan yang lain sudah jelas ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini dengan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu apa ganjaran tersebut. Ini adalah istimewanya kita memperbanyak puasa di bulan-bulan Al-Hurum, di bulan Sya'ban maupun bulan-bulan yang lainnya. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran yang kita dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan, Pak. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyaknya di bulan-bulan Hurum. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyaknya di bulan-bulan yang lainnya, utamanya di hari-hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini. Tidak mungkin orang khatam, Pak. Tidak mungkin orang khatam 2 kali, 3 kali di bulan suci Ramadan, ketika di bulan-bulan yang lainnya dia tidak bisa khatam. Karena hari-hari kita di bulan suci Ramadan itu sangat bergantung dengan kebiasaan-kebiasaan kita di bulan-bulan yang lainnya. Maka jangan berandai-andai untuk kemudian menyelesaikan 10 kali khatam. Insya Allah di bulan suci Ramadan 10 kali khatam. Artinya apa? Tiap 3 hari kita khatam, Pak. Jikalau kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, itu amat sangat sulit. Ada yang bisa, Pak, ya paling 1 kali 2 kali. Tapi untuk kemudian kita mengatakan 3 kali 4 kali 5 kali selama bulan suci Ramadan, itu sangat sulit untuk kita lakukan. Itu sangat sulit untuk kita biasakan kalau kemudian kita tidak terbiasa memperbanyak tilawah di luar bulan suci Ramadan. Maka ini sangat saat yang tepat untuk kita memperbanyak tilawah Al-Quran. As-sadaqah, Pak. Sedekah. Sedekah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan dan dilipat gandakan pahalanya, dan kita bersedekah secara besar-besaran di bulan suci Ramadan, itu tidak akan mampu kita lakukan kalau kita tidak biasakan sejak bulan Rajab, Pak. Sedekah yang baik adalah yang terus-menerus, bukan yang banyak, Pak. Maka lebih baik kita bersedekah 5.000 setiap hari, ketimbang kemudian kita bersedekah 1 juta dan diumumkan di sini tidak ada masalah, hamba Allah yang siapa, fulan, tetap juga disebutkan, tidak ada masalah, Pak. Tapi kemudian ketika setelahnya kita tinggalkan sedekah itu, ini adalah perkara yang tidak dianjurkan, Pak. Lebih baik dari ini adalah kita bersedekah setiap hari. Rutin kita sedekah 5.000, masukkan ke kotak infak 5.000 setiap hari, ketimbang kemudian kita bersedekah 1 kali saja walaupun nilainya besar. Maka dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, untuk kemudian kita juga lebih banyak lagi berinfak di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang tidak lupa kita lakukan juga, memperbanyak sholat nawafil, Pak. Agar fenomena itu tidak terulang, Pak. Sholat tarawih yang dianjurkan, yang disunnahkan untuk kita perbanyak, untuk kita muliakan, untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan masih ada qiyamul lail, masih ada sholat tahajud juga yang kita diperintahkan untuk kita lakukan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang tidak terbiasa qiyamul lail, orang-orang yang tidak terbiasa sholat witir, orang-orang yang tidak terbiasa bangun malam di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, akan sangat sulit untuk konsisten di bulan Ramadan. Oke lah, malam-malam di awal bulan suci Ramadan boleh jadi, Pak, boleh jadi, wal'iyadzubillah, amalan-amalan ini kita lakukan, ini bukan karena kita mengharapkan ganjaran pahala, namun ini adalah adat yang turun-temurun kita lakukan, dan ini adalah kebiasaan yang baik sebenarnya. Namun ketika kita niatkan untuk kebaikan, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah,
sudah masuk waktu syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, mudahkan tangan dan kaki kita, mudahkan tubuh kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Rajab dan Sya'ban ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan tersebut di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.